Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haris Ikhwan, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0555011436, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Surabaya. Pada video ini saya akan mempresentasikan praktikum tugas 1 pada mata kuliah Struktur Data 316. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai proses dan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Baik, pertama-tama saya akan mulai dari soal nomor 1, yaitu membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Secara umum, integer adalah bilangan bulat yang dapat bernilai negatif, 0 atau positif, tetapi tidak memiliki komponen pecahan atau desimal. Dalam bahasa pemrograman, tipe data integer digunakan untuk menyimpan nilai-nilai numerik yang tidak memiliki bagian desimal. Untuk mendeklarasikan sebuah tipe data yang mana di soal ini adalah integer, maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita tuliskan tipe data tersebut terlebih dahulu. Lalu diikuti dengan nama variabel. Di soal ini adalah nama variabelnya struktur baris. Lalu kita tutup. Maka sampai sini kita sudah mendeklarasikan sebuah tipe data integer yang memiliki variabel bernama struktur baris. Kita dapat mengisi variabel tersebut dengan angka atau bilangan bulat dan juga operasi matematika sederhana antar bilangan, seperti contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Sebagai contoh pertama, di sini saya akan berikan variabel struktur baris dengan angka bilangan bulat. Lalu saya akan isi dengan angka 12. Lalu kita tutup. Lalu saya akan tampilkan variabel tersebut. Dan seperti yang terlihat sudah muncul angka 12 yang mana berasal dari variabel struktur baris tersebut. Sebagai contoh lainnya, di sini saya akan mengisi variabel struktur baris dengan operasi matematika sederhana, misalnya seperti perkalian. Di sini saya akan isi dengan 4 dikali 5. Lalu saya akan tampilkan. Maka seperti yang terlihat sudah tertampil angka 20 yang mana adalah hasil dari perkalian antara bilangan 4 dikali 5. Selanjutnya beralih ke soal nomor 2, yaitu membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru, yang berisi kata deklarasi tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter atau teks. Contohnya seperti kata, kalimat, atau kombinasi huruf, angka, dan simbol. Sama seperti sebelumnya, untuk mendeklarasikan sebuah tipe data yang di soal nomor 2 ini adalah string, maka kita perlu menuliskan tipe data tersebut terlebih dahulu. Lalu diteruskan dengan nama variabelnya yaitu kata baru. Lalu ditutup. Maka di sini kita sudah mendeklarasikan sebuah tipe data yang memiliki variabel bernama kata baru. Disebutkan juga dalam soal bahwa variabel kata baru berisi kata deklarasi tipe data string. Maka langkah selanjutnya yaitu kita perlu memasukkan kata tersebut ke dalam variabel.
Kita tulis terlebih dahulu variabelnya di sini, lalu kita isi dengan kalimat tersebut. Lalu ditutup dan kita tampilkan variabelnya. Maka seperti yang sudah terlihat di sini tertampil kalimat deklarasi tipe data string. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu membuat pendeklarasian array satu dimensi dengan nama variabel 4 angka, tipe datanya integer dan berisi elemen angka 07, 10, 20, dan 23. Kita akan mendeklarasikan array tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Array satu dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu baris atau row. Setiap elemen dalam array memiliki indeks atau posisi yang digunakan untuk mengakses nilainya dan dimulai dari indeks ke 0. Untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Di sini adalah integer. Lalu kita akan tambahkan notasi array satu dimensi, yaitu kurung siku seperti ini, dan diikuti dengan nama variabelnya. Kita tulis seperti ini. Maksud dari new integer ini adalah kita mendeklarasikan atau menyatakan sebuah variabel 4 angka yang memiliki 4 elemen array dengan tipe data integer. Selanjutnya kita akan memasukkan angka dalam soal ke dalam array yang kita buat. Kita tulis terlebih dahulu variabelnya, lalu kita masukkan indeksnya. Yang pertama adalah indeks 0. Kita isi dengan angka 07. Selanjutnya indeks 1. Selanjutnya indeks 2. Dan yang terakhir indeks 3. Maka kita sudah mendeklarasikan sebuah array satu dimensi yang memiliki 4 elemen berupa tipe data integer. Selanjutnya kita akan menampilkan elemen array tersebut dengan cara saya akan menggunakan for di sini. Lalu kita masukkan elemen i. Maka seperti yang sudah terlihat, sudah tertampil array satu dimensi yang memiliki 4 elemen berupa angka yang ada di dalam soal. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu membuat pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama variabel angka, tipe datanya string,
yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Array 2 dimensi adalah struktur data yang terdiri dari baris dan kolom, menyerupai bentuk tabel atau matriks. Setiap elemen di dalam array 2 dimensi dapat diakses menggunakan 2 indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Langkah awal dalam mendeklarasikan array 2 dimensi sama seperti array 1 dimensi, yaitu kita deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya. Di sini adalah string. Lalu kita masukkan notasi array 2 dimensi diikuti dengan nama variabel angka. Kalau sebelumnya array 1 dimensi hanya ada satu kurung siku seperti ini, maka di array 2 dimensi jumlahnya ada 2 kurung siku yang menandakan sebelah kiri adalah indeks baris dan yang sebelah kanan adalah indeks kolom. Kemudian kita akan mengisi array 2 dimensi tersebut dengan angka-angka yang disebutkan dalam soal, dimulai dari indeks baris 0 dan indeks kolom 0. Pertama adalah 1, kemudian 3, kita tambahkan baris 0 di kolom 2, isinya adalah 5. Kemudian kita beralih ke baris 1 di kolom 0, isinya adalah 14. Dan seterusnya. Maka sampai di sini kita sudah mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi yang memiliki tipe data string dan berelemenkan 3 baris dan 3 kolom. Untuk menampilkan array 2 dimensi ini, saya akan menggunakan for.
Karena saya akan menampilkannya secara menyamping, maka saya akan tampilkan di sini sistem out print saja. Dan kita tambahkan jarak agar tidak terlalu dempet. Dan kita jalankan. Seperti yang terlihat di sini sudah tertampil elemen-elemen dari array 2 dimensi. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 5 adalah membuat deklarasi linked list dengan nama variabelnya list angka yang memiliki list yaitu terdiri dari 22, 19, 44, 60, dan 72. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Linked list adalah salah satu struktur data dinamis yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen secara berurutan, di mana setiap elemen atau di dalam linked list disebut node saling terhubung satu sama lain melalui referensi atau pointer. Java sendiri sudah menyediakan kelas bawaan bernama linked list di dalam package java.util, sehingga programmer tidak perlu membuatnya dari awal. Sebelum mendeklarasikan sebuah linked list, kita perlu mengimport linked list terlebih dahulu di dalam java.util. Jika sudah, maka langkah selanjutnya kita akan mendeklarasikan linked listnya sendiri. Karena list yang diberikan pada soal tersebut sebuah angka, maka di sini saya akan menggunakan integer sebagai tipe datanya. Kemudian diteruskan dengan nama variabel. Maka kita sudah mendeklarasikan linked list dengan variabel list angka. Selanjutnya kita akan menambahkan angka-angka yang ada pada soal ke dalam linked list yang kita buat dengan cara kita tulis terlebih dahulu variabelnya, lalu kita ketik add 22 sebagai angka pertama. (19) 44 dan seterusnya. Maka kita sudah mendeklarasikan sebuah linked list dengan tipe data integer yang memiliki list sesuai pada soal dengan variabel bernama list angka. Untuk membuktikannya kita akan menampilkannya. Kita akan tulis di sini variabelnya. Lalu kita run. Maka seperti yang terlihat di sini sudah tertampil angka-angka dari list yang sudah kita tambahkan. Kita juga dapat menambahkan atau mengurangi atau menyebutkan indeks dari list tertentu.
Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan angka pada list, yaitu saya akan tambahkan di indeks ketiga. Saya akan tambahkan 32. Lalu kita akan tampilkan, kita beri teks untuk membedakan. Maka di sini sudah tertampil seperti yang dilihat. Yang di atas adalah list yang lama dan yang di bawah adalah list yang baru. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai praktikum tugas 1 struktur data yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.